janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya kita semua baik dan sehat karena penyertaan dan pemeliharaan Yesus Kristus sempurna bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah online Grace of Christ Community. Kita percaya semuanya bahwa hari ini siapapun kita yang mengikuti ibadah, kita akan sangat diberkati. Kita akan diberkati lewat pujian penyembahan yang akan kita naikkan. Kita akan mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menerima berkat firman Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kelegaan, kelepasan, bahkan berkat-berkat dan mukjizat. Kita juga bersyukur hari ini melalui ibadah ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Ia akan memberkati kita, ia akan menjadi perlindungan buat kita, serta kita juga akan menerima minyak sebagai tanda kesukaan dan tanda kemuliaan dari Bapa kita yang di sorga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, siapkan Alkitab saudara, siapkan roti dan anggur, siapkan minyak. Dan sebelum kita mulai, saudara ada kesempatan untuk membagikan link yang saudara terima, supaya sebanyak-banyaknya orang diberkati melalui pelayanan ini. Sekarang saudara boleh bagikan. Amin. Puji Tuhan. Mari siapkan hati saudara. Saya undang saudara untuk berdoa. Kita akan memulai ibadah kita. Haleluya. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji-Mu ya Bapa. Dan kami hidup di dalam segala kelimpahan-Mu. Kami telah menerima perlindungan-Mu yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami bersyukur kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran apapun. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa, dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, kami menyerahkan Tuhan seluruh pelayanan Grace of Christ Community dari tempat ini. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi anak-Mu yang terkasih, Bapak Dr. Yosua Tumakaka, untuk menyampaikan kabar baik, sehingga sebanyak-banyaknya orang mengenal pribadi Bapa, mengenal Yesus Kristus,
dan menerima keselamatan yang kekal. Berkati kami semua, urapi kami semua. Siapapun yang mengikuti fellowship ini, mereka semua diurapi di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Saudara yang mengikuti fellowship ini sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berkumpul di hari yang indah ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kita percaya kebaikannya, pertolongannya senantiasa selalu menyertai kehidupan kita. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, mari kita bersorak memuji Dia. Sebab Dialah Tuhan, pertolongan kita, kota benteng bagi setiap pribadi kita. Mau bersuka cita karena-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ini yang kami percaya Tuhan. Apapun yang terjadi kami tahu kasih setia-Mu tak pernah meninggalkan setiap pribadi kami. Lebih sungguh katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, apapun yang terjadi kami katakan beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Lebih sungguh katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi. Sekali lagi katakan, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh, ini kami percaya Tuhan. Haleluya. Oh, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali dan kita mau bersyukur, kita mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami boleh mengenal-Mu, Yesus Kristus yang telah diutus. Kami boleh memanggil nama-Mu, nama di atas segala nama. Dan hari ini kami percaya Tuhan, bahwa di dalam nama-Mu
ada keselamatan, ada pengampunan. Bahkan di dalam nama-Mu kami menerima kuasa dan mujizat. Itu sebabnya kami mau menyatakan bahwa layaklah segala bangsa untuk memuji dan memuliakan nama. Layaklah segala bangsa memuji kebesaran dan ajaib segala perbuatan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Mari dengan segenap hati kita mau katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Kami mau katakan besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Yesus yang kudus, layak disembah. Sungguh Kau layak terima pengagungan kami Tuhan. Sungguh Kau layak terima penyembahan kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Sujud kepada, sebab Kau Yesus yang kudus, Kau Yesus yang kudus, layak disembah.
Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Yesus yang kudus, layak disembah. Sekali lagi lebih sungguh katakan, kami memujimu kepadamu, sebab Kau Yesus yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Yesus layak disembah, layak disembah, layak disembah. Biarlah segala yang bernafas memujimu, sebab Kau yang layak terima segala pujian, terima kemuliaan Yesus. Haleluya, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Yesus dimuliakan, Yesus Raja. Terima kasih buat dunia. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Haleluya, besar dan ajaib segala perbuatan-Mu, besar dan ajaib segala perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi-Mu, Hosana, Hosana bagi-Mu, Hosana bagi-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Sebab Kaulah Imam besar, agung dan pembela bagi setiap pribadi kami. Selayaklah dan sepatutnya lah Engkau ditinggikan. Selayaknya dan sepatutnya lah kami mengangkat tangan kami untuk menyembah-Mu. Karena dengan apa kami akan balas segala kebaikan-Mu, selain kami katakan terima kasih Tuhan. Kami katakan terima kasih. Sungguh kami bersyukur Yesus. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang dengan sabar, dengan setia mengasihi setiap pribadi kami. Kinaralamaya sekaralamu. Mari bersaudaraku, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu
silangi kemuliaan-kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu, kau tidak dapat dibandingkan Tuhan. Mengatasi, kau tidak bisa dibedakan dengan siapapun, kau lebih dari segala-galanya. Kebesaran-Mu mengatasi bumi, mengatasi bumi. Diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan, dan kita sambut kebenarannya. Oh, diri-Mu Tuhan, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Katakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Pemurah, yang sangat mengasihi kami dan penuh kasih karunia, yang dengan panjang sabar menuntun, memimpin, bahkan memberkati kami semua, membentuk kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih ya Bapa, kami terima semua itu sebagai anugerah. Bukan karena perbuatan baik kami, tapi karena Yesus Kristus yang telah disalib, yang telah mati dan bangkit menjadi pembela bagi kami. Maka urapi setiap kami, ya Roh Kudus, berfirmanlah. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu hari ini boleh berkumpul, berfellowship bersama, untuk menikmati kasih karunia-Mu, mendengar kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang luka, berkati kami semua. Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Tuhan Yesus, Engkaulah penebusan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami juga akan kembali menerima tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya setiap doa, setiap iman dan pengharapan kami tidak ada yang sia-sia. Roh Kudus, berfirmanlah, urapi setiap kata kalimat yang hamba ucapkan, dan biarlah semua menjadi berkat, memberi kekuatan, memberi sukacita, damai sejahtera, dan memulihkan setiap pribadi.
di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk. Shalom buat kita semua. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengar beberapa firman Tuhan dan judul yang kita terima ataupun apa yang Tuhan beri di dalam hati saya ketika mempersiapkan ini. Judulnya adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. True happiness. Karena banyak orang tidak memahami kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Karena apa yang kita lihat di dalam seluruh perjalanan tokoh-tokoh Alkitab, tidak ada semuanya tidak ada yang mulus. Pasti banyak tantangan, banyak ujian iman, tapi pada akhirnya semuanya menerima kemuliaan. Itu sebabnya kita akan memahaminya dan biarlah kita diberkati. Sehingga tidak ada satupun dari kita ataupun dari kamu yang menjadi lemah. Kalaupun ada tantangan, ada ujian iman, ada kegagalan, ada kesalahan. Hari ini ada sukacita, bangkit dan menjadi pemenang. Karena di dalam kita Tuhan Yesus Kristus telah menaruh rohnya, roh pemenang. Kita bukan orang-orang yang kalah. Bukan orang-orang yang mengasihani diri sendiri dan mempersalahkan keadaan dan mempersalahkan orang lain sebagai excuse. Tapi kita orang-orang yang mau percaya kepada janji, apapun yang menjadi hambatan dan tantangan kita, kita percaya Dia, Bapa yang adalah kasih, Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita, Dia sanggup menggenapi janjinya. Itulah sebabnya panggilan Tuhan kepada kita sederhana, percaya dan kita tetap percaya. Nah di dalam Yohanes pada pasal 10 ayat 10 yang sering memberikan cerminan atau gambaran kehidupan yang penuh berkat, yang penuh kebahagiaan dikatakan demikian. Mari kita baca firman-Nya Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Titik koma bersama-sama. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin, tersenyumlah yang lebar, tepuk tangan dengan sukacita. Haleluya, terima kasih. Karena janji yang luar biasa ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai. Kita mempunyai karena kalau apa yang menjadi milik kita, kita bisa bagikan. Kita mempunyai menjadi milik kita bukan untuk ditarik kembali. Tapi menjadi milik kita sampai selama-lamanya. Dan dikatakan kita mempunyai atau memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Dan mindset atau pemikiran orang, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah hidup yang tanpa tantangan. Hidup yang tanpa hambatan. Hidup tanpa masalah. Tapi kalau kita lihat sekali lagi ayat ini, kata aku datang supaya mereka memiliki hidup. Di ayat ini diperlihatkan bahwa yang pertama, baris pertama bunyinya pencuri dulu datang. Pencuri datang dengan satu fokus. Katakan bersama saya fokus. Ya, dia sangat fokus. Dikatakan dia datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia tidak bisa langsung membinasakan. Dia harus curi dulu. Baru dia bunuh, sifatnya jasmani. Baru dia binasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup, memiliki hidup. Tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita sempurna di dalam Dia. Jadi Tuhan sudah kasih gambaran bahwa kehidupan di dalam segala kelimpahan tidak langsung muncul seperti itu. Karena ada tantangan di dalamnya. Dengan bahasa yang lain, kita benar-benar berbahagia kalau kita menang atas pencuri itu. Kalau pencuri itu tidak dapat curi lagi dari kita. Tuhan berfirman, apa yang dicuri? Firman-Nya. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada murid-murid angkatan pertama, cuman 11 orang. Karena 12 orang Yudas pergi. Yang 11 Tuhan katakan, kamu pergi jadikan mereka murid. Katakan bersama-sama saya, menjadi murid. Ya, menjadi murid. Menjadi murid, deep, dalam, belajarnya dalam. Sekarang kita dididik oleh keadaan dengan digital information yang begitu banyak, informasi digital yang begitu banyak, sehingga kita bacanya cuman artificial.
Pengetahuan kita cuma permukaan, tapi kita tahu banyak. Tapi kita tidak mau benar-benar mengetahui secara mendalam. Padahal kalau kita pelajari orang-orang hebat di dunia, mereka tidak hebat di banyak bidang. Orang-orang yang luar biasa di dunia, mereka menguasai satu bidang di dalam keheningan, di dalam kesendirian, di dalam penelitian, sampai semua yang menjadi passionnya, menjadi pengharapannya, menjadi panggilan di dalam jiwanya tertuang dan menghasilkan sesuatu yang kemudian tampil di dunia. Tetapi kita sekarang banyak dididik oleh semua informasi yang kasat mata, membuat kita distract, lari daripada apa yang harusnya kita fokus. Nah, kebahagiaan yang sesungguhnya karena kita percaya bahwa kita memiliki Yesus. Karena yang mengalahkan pencuri itu si jahat adalah Yesus. Karena yang mengalahkan pembunuh yang pada mulanya si jahat adalah Yesus yang mati dan bangkit. Dan Yesus yang mati dan bangkit, dia katakan, kamu dan saya jadi murid. Dan berbahagialah kalau kamu dan saya memahami kebenaran ini. Karena semakin banyak orang yang maunya sibuk dan menjadi sibuk, tapi tidak benar-benar mau merenungkan kebenaran firman, merenungkan janji, merenungkan dirinya, apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan panggil, apa yang Tuhan mau membuat kita menjadi hidup di dalam segala kelimpahan. Karena dunia mau mengajarkan kita supaya instan, tapi Tuhan mau mendidik kita bukan instan, tapi kuat, berkarakter, menjadi seperti Dia. Itu sebabnya penulis Mazmur 91 yang mengatakan tentang orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Artinya gambaran orang yang memperoleh perlindungan dari tempat yang maha tinggi, otoritas yang paling besar kuasanya. Di dalam Mazmur 91 ayat 15, mari kita baca dengan sukacita. Demikian firman-Nya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku akan menjawab. Apa yang menjadi jawaban Tuhan? Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada kesesakan. Kebahagiaan sesungguhnya jika kita dengan sadar bahwa di dalam kesesakan kita ada Yesus yang sanggup memulihkan kita, sanggup menyertai kita sampai kita selesai, sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Sampai kepada pribadi karakter yang Tuhan mau kita menjadi. Kita tidak didesain untuk menjadi kalah. Kita bisa lahir dalam keadaan yang kurang ini, kurang itu. Tapi kita didesain untuk menjadi pemenang karena percaya Yesus yang telah menang. Makanya di dalam kitab Ibrani menggunakan kata warisan berhubung dengan Yesus yang telah mati, artinya dia berhak memberi warisan. Karena warisan diberi sesudah yang memberi mati. Kita adalah ahli waris. Dan surprise tentang warisan adalah pemegang hak yang memberi warisan akan mencari siapa orang yang menjadi hak waris. Dengan bahasa yang lain, kamu dan saya menjadi pewaris di dalam Kristus, berkat itu akan mencarimu. Kamu tidak akan bisa gagal untuk menerima berkat itu, kecuali engkau dan aku tidak percaya. Itu sebabnya kebahagiaan yang sesungguhnya jika kamu dan saya tetap percaya, teguh percaya di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap tantangan, bahwa Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan tidak pernah gagal. Di dalam konteks kita, di dalam komunitas kasih karunia Kristus, Grace of Christ Community ini, Tuhan memberi kita tubuh dan darahnya untuk kita terima setiap hari. Supaya kita mengingat dengan sukacita bahwa Tuhan Yesus telah menang, menjanjikan kita berkat yang luar biasa. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Dia mengatakan begini, Timotius ini muridnya Paulus, usianya masih muda.
Dia menulis demikian. Sebab Bapa memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sebab Bapa memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh, bukan roh kekuatan, roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan itu akan bangkit ketika kita percaya. Kemudian kasih. Kasih itu pengorbanan Bapa kepada kita, dan ketertiban. Ketertiban ini menggunakan kata tertib bagi pikiran, naus, berhubungan dengan pikiran. Jadi kita diajar atau dipanggil supaya memiliki pikiran yang tertib. Bukan tertib berbaris lurus, tertib menulis yang rata, bukan, tapi tertib berpikir. Berpikir dalam keadaan apapun engkau mempunyai pemikiran yang benar, bahwa engkau adalah orang-orang yang dikasihi, bahwa Tuhan mempunyai janji yang luar biasa bagi hidupku. Apapun keadaanku, janji itu tidak bisa dibatalkan. Dan kegenapan janji Tuhan kepadaku tidak bergantung dari performanceku, tapi bergantung daripada Dia yang tidak pernah gagal menggenapi janjinya. Bahkan untuk iman dan percaya kita, Dia sendiri akan menaruh, memberi kepada kita iman itu. Itu sebabnya kebahagiaan yang sesungguhnya bukan karena kita tidak punya masalah, bukan karena kita tidak menghadapi tantangan, bahkan bukan karena kita tidak mengalami kesesakan, tapi karena kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Percayakah kamu akan hal itu? Bahwa Tuhan menyertai kamu. Katakan kepada siapapun yang dekat kamu, percayakah kamu Tuhan Yesus menyertai kamu? Puji Tuhan, tersenyumlah. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, yang kedua, di kitab Bilangan pada pasal 21 ayat 7 sampai 9 diceritakan bagaimana orang-orang Israel yang berontak. Jadi gambaran bagaimana orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap Tuhan. Nah, banyak dari kita di dalam kesalahan kita jadi bangkrut. Kesalahan transaksi jadi hutang. Kesalahan ambil pilihan ada kecewa. Kesalahan dalam perbuatan perilaku jadi menyakiti, hubungan rusak. Nah, dalam konteks ini kita baca ayat ini untuk mengerti kebahagiaan yang sesungguhnya itu apa sebenarnya. Mari kita baca di dalam konteks ini. Bilangan 21 ayat 7 sampai 9. Demikian firman-Nya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Di Yohanes pasal 3 disebutkan tentang gambaran ini. Karena Yohanes pasal 3 ayat 14 menuliskan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia, Yesus harus ditinggikan, disalib. Jadi Bapa Sorgawi mempunyai cara mengasihi kita, cara menyelesaikan masalah kita. Setiap orang tua ketika anaknya dalam bahaya ingin cepat-cepat menyelamatkan anaknya. Setiap orang tua ketika anaknya dalam masalah cepat-cepat melindungi anaknya. Tetapi Bapa kita tidak begitu caranya ternyata. Ketika anak-anaknya dalam konteks ini sudah terpagut ular, dia bukan tolong, dia kasih bukti yang lebih besar. Apa buktinya? Ular yang memagut kamu sudah dikalahkan. Orang yang terpagut oleh ular itu dan memandang kebenaran yang dari Tuhan, bahwa ular yang memagut itu sudah dikalahkan, dia tetap hidup. Dan ular yang ditaruh di tongkat yang dibuat oleh Musa itu gambaran salib, kasih Kristus. Di ayat ini ditulis benar-benar dengan jelas mereka berdosa kepada Tuhan. Makanya disebut tentang ular, gambaran iblis yang berusaha menjarah. Iblis yang berusaha mendakwa, menyerang.
Dengan bahasa lain, ketika kita melakukan kesalahan, akan ada pendakwaan datang kepada kita bertubi-tubi untuk menyerang kita. Tetapi kita sekarang dipanggil untuk memahami, Bapa mengasihi kita dengan mengorbankan Yesus. Bapa mengasihi kita dengan mengizinkan semua dosa kita bahkan yang akan datang pun sudah ditanggungkan kepada Yesus. Dan di atas kayu salib semua kutuk dosa, akibat dosa, kuasa dosa sudah selesai. Itu sebabnya ketika orang yang terpagut melihat ular, gambaran orang yang bersalah kepada Tuhan, bersalah dalam kehidupan dengan sesama, memandang kepada salib Kristus, dia dididik Tuhan untuk berani melihat bahwa kesalahannya itu sudah ditanggung. Ketika orang melihat kesalahannya sudah ditanggung, ada dua sisi. Orang yang tidak mengenal Bapa akan melihat kesalahannya sudah ditanggung seperti Yesus disalib karena dosaku. Yesus disalib karena aku salah. Akibatnya mereka tidak berani memandang salib karena mereka memandang dosanya sendiri. Tetapi orang yang mengenal kasih itu, melihat Yesus yang disalib, melihat kasih. Betapa kasihnya Bapa, aku telah memperoleh jaminan keselamatan. Berbahagialah kamu dan saya, karena di dalam perjanjian yang baru, kamu dan saya telah memperoleh jaminan karena Kristus sendiri yang mengatakannya kepada kita. Bahwa Dia datang supaya kita mempunyai hidup. Dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Kalau kita baca terus dia katakan bahwa Dia akan menyerahkan nyawanya. Karena Dia adalah gembala yang baik. Dengan bahasa yang lain, ketika kita ada salah yang menyebabkan keluarga kita, mungkin hubungannya rusak, ekonomi kita, karir kita, usaha kita, kita diminta oleh Bapa untuk memandang kasih itu. Bahwa Bapa tidak pernah mendakwa kita. Dia siap memberkati kita. Bahkan ketika kita percaya bahwa semua tantangan itu sudah selesai, maka kepada kita diberikan sebuah jaminan kemenangan. Dan jaminan kemenangan ini dimulai dari dalam. Orang yang murah hati dimulai bukan karena punya banyak, karena di dalamnya ada kasih Kristus. Orang yang mengampuni bukan karena tidak pernah ada orang yang menyakiti dia atau tidak ada kesalahan yang dia buat, tapi karena dia tahu di dalamnya ada pengampunan. Orang yang tekun dan rajin karena dia tahu betapa besar dan mahal harganya kesempatan yang telah Tuhan beri buat dia. Jika kamu memahami kebenaran ini, hari ini bagimu Tuhan sediakan jalan baru. Dia siapkan pemulihan, katakan amin. Dia siapkan kesempatan-kesempatan baru. Dia siapkan berkat-berkat yang baru. Dan Dia mau kamu dan saya berjalan bersama Yesus. Karena Yesus adalah wujud kasih Bapa yang mau memberkati kita bukan secara instan sehingga kita menjadi orang yang egonya tambah besar. Tapi Tuhan mendidik kita supaya kita diberkati. Memang tidak instan karena Dia mau membentuk karakter kita supaya kita menjadi kuat dan kita bisa mengasihi. Kita mempunyai pola pikir yang benar dan sikap hati yang benar. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bukan hanya berhasil, tapi menjadi alatnya Tuhan untuk memberkati banyak orang. Kita bersuka cita, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan yang sesungguhnya karena kita tahu bahwa Bapa di pihak kita. Roma 8 ayat 31 mengatakan, kalau Bapa di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Siapa yang bisa mendakwa kita? Nah, bagian yang ketiga, mari kita baca di dalam Ibrani pada pasal 12 ayat 5 sampai 11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Bapa memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang.
Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Katakan bersama-sama saya, kemudian. Ya, ada waktunya, kemudian. Ayat 10 bisa diperlihatkan teks King James-nya, ayat 10. Kalau saya tidak salah, ya kata kebaikan itu menggunakan kata profit. Profit itu lebih banyak digunakan untuk berbicara trading atau perdagangan. Jadi Tuhan mau kasih tahu kepada kita sebenarnya di dalam dia kita nggak mungkin rugi. Walaupun aminnya kecil banget. Ketika kita dididik olehnya, sebenarnya tidak ada kerugian apapun. Kita itu adalah orang-orang yang telah ditebus menjadi anak. Supaya kita memahami kebahagiaan sesungguhnya, yang pertama, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena kita tahu Dia menyertai kita. Dan Dia yang menyertai kita sanggup memberikan kemenangan, sanggup memberi jaminan kemuliaan bahkan. Yang kedua, kebahagiaan yang sesungguhnya, karena Bapa kita tidak pernah mendakwa kita. Dia mau kita tetap memandang kepada kasih-Nya. Dari kasih-Nya itu mengalir pemulihan secara ekonomi, hubungan keluarga, hubungan sosial, kesehatan kita. Kita punya emotional life, kehidupan emosi kita, spiritual life, kita punya iman bertumbuh. Dan semua itu dikerjakan karena kita adalah anak-anak yang dikasihi untuk memberi keuntungan bagi kita. Kalau kita memahami Ibrani 12, ujung dari semua Ibrani 12 mengatakan segala sesuatu akan digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Dengan bahasa yang lain, kebahagiaan yang sesungguhnya jikalau kamu dan saya tidak tergoncangkan di dalam Yesus Kristus. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengingat ada satu lagu zaman saya masih sekolah minggu atau remaja. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Bersukacitalah, kita akan menerima tubuh dan darah Yesus sebagai bukti Tuhan Yesus menyertai kita, bahwa Dia mengasihi kita, Dia tidak mendakwa kita. Bahkan Dia mau kita memandang kepada kasih-Nya. Karena kita bukan anak-anak gampang. Dalam bahasa asli anak-anak gampang mempunyai terjemahan anak-anak palsu. Lu palsu, lu bukan anak Tuhan. Karena Tuhan mau memberi bukti, kitalah anak-anak yang dikasihi. Kitalah orang-orang yang percaya. Kitalah orang-orang yang tidak tergoncangkan. Karena kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Kita angkat roti saja dengan sukacita, dengan iman, dengan percaya. Sejenak masing-masing boleh berdoa
Sambil mengangkat roti, renungkan kehidupanmu. Apakah kamu merasa tidak bahagia? Apakah kamu merasa ada kegagalan? Apakah kamu merasa rumah tanggamu atau keluargamu berantakan? Atau ada perbuatanmu yang salah membuat engkau terdakwa dan merasa terbuang? Hari ini Tuhan hadir bersamamu mengatakan, aku mengasihimu. Dia sanggup pulihkan dan dia sanggup berkati. Angkat roti ini dengan iman, percaya dengan iman bahwa semuanya itu sudah selesai. Di atas kayu salib semua sudah selesai. Segala kutuk dosa, sakit, penyakit, penderitaan sudah selesai. Bahkan kita telah memperoleh pengampunan dosa. Kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit kita sembuh hari ini. Roh Kudus mengurapi, berdiam, menuntun, memimpin kita untuk kita hidup memuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan karena Kristus. Terimalah dengan iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Kita angkat cawan ini dengan iman bersama-sama. Katakan, Bapa, aku bersyukur. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena Engkau hadir menyertai kehidupanku, Engkau berdiam di dalamku, mengurapi aku, memenuhi aku. Dan aku percaya kami semua akan diluputkan dan menerima kemuliaan. Katakan dengan iman, ya Bapa, aku bersyukur. Karena segala dosaku telah diampuni. Aku telah menerima pendamaian, menerima jaminan keselamatan yang kekal. Bahkan menerima perlindungan yang sempurna dan jaminan. Menerima kemuliaan di dalam Kristus. Artinya semua tantangan, semua masalah kehidupanku sudah selesai. Terima kasih Bapa, aku percaya, aku terima semua anugerah-Mu. Karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baikku. Tapi aku memandang salib Kristus dengan percaya. Bahwa Engkau tidak pernah mendakwa kami. Kami menjadi ciptaan yang baru, menjadi tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan Yesus Kristus yang suci, yang kudus, tidak bercacat celah. Kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tanganmu, saya bersyukur beberapa hari yang lalu mempunyai pengalaman yang indah. Karena ada seseorang yang jatuh dan punggungnya nyeri, tidak bisa melakukan gerakan apapun dengan normal. Dan ia bukan seseorang yang beriman seperti kita. Saya katakan, buka tanganmu, taruh minyak ini, pegang di punggungmu dan katakan, detik ini dalam nama Yesus Kristus semua rasa nyeri hilang. Saya katakan, lakukan semua yang kamu tidak bisa lakukan sebelumnya. Dan seketika itu juga rasa nyerinya hilang. Bukan karena saya berkuasa, tapi karena kebenaran firman tidak bisa gagal. Itu sebabnya kita datang kepada Yesus bukan karena mujizat, tapi di dalam keselamatan Dia memberikan kita mujizat karena kasih-Nya. Kita bisa pakai minyak ini sebagai sarana melayani. Dan biarlah minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu, tanda kemuliaan di mana Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita percaya bahwa kitalah orang-orang yang paling berbahagia. Katakan sama kiri kanan saudara, kita orang yang paling berbahagia. Amin.
Kenapa? Karena Yesus Kristus telah mati dan bangkit. Dan kematiannya di atas kayu salib membayar semua dosa kita, menebus kita, sehingga kita menerima kehidupan yang kekal. Juga melepaskan kita, saudara dan saya, dari pendakwaan dan semua penghakiman. Puji Tuhan, saudara boleh tepuk tangan yang luar biasa di tempat saudara. Haleluya. Kita juga bersyukur, kita baru saja menerima, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi jaminan bagi kita menerima semua janji-janji Bapa. Pasti digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita juga bersyukur luar biasa, kita telah menerima, yaitu minyak sebagai tanda kesukaan, tanda kemuliaan di hadapan Bapa di sorga. Luar biasa. Sebentar kita akan memberi persembahan kita yang terbaik. Puji Tuhan, saya mengundang saudara untuk berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya, saudara juga nanti dipersilahkan waktu memberi bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara dan juga transfer melalui QR yang ada di layar saudara. Mari saya undang untuk berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa, yang telah memerdekakan kami, memberikan kepada kami pemahaman, bahkan keyakinan bahwa kami semua adalah orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Karena Engkau menyertai kami. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, menebus kami dari semua dosa, menebus kami dari semua kutuk, bahkan melepaskan kami dari pendakwaan dan penghakiman. Bapa, terima kasih, kami bawa persembahan kami kepadamu. Biarlah setiap persembahan yang kami bawa dengan iman percaya kami, semua dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya setiap persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap orang yang telah memberi, siapapun mereka, apapun yang mereka persembahkan kepadamu melalui pelayanan Grace of Christ Community. Berkati mereka berlipat kali ganda, mereka tidak akan kekurangan, tapi Tuhan memberkati kami berkelimpahan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terimalah persembahan anak-anak-Mu yang diberikan dengan iman. Haleluya. Saudara di rumah bersama saya katakan amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan,
Segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah memberi persembahannya. Dan kita percaya bahwa Bapa yang akan memberkati saudara di dalam segala kelimpahannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima doa berkat, mari saya undang kita untuk berdoa. Bapak, terima kasih untuk fellowship yang luar biasa hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi ya Bapa. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa di akhir zaman. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, biarlah berkat anugerah, kesehatan, kekuatan, hikmat dari sorga, berkat yang tidak pernah habis-habisnya, Engkau limpahkan buat anak-Mu yang terkasih Bapak Dr. Yosua Tumakaka, yang telah Kau pakai menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu, memberitakan kabar baik, kabar Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menutup session ini. Terimalah berkat rahmat anugerah, kasih karunia Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Oleh kuasa Roh Kudus memerintah di dalam kehidupan kami. Memberkati kita sekalian, tubuh, jiwa dan roh kita dipeliharanya sempurna sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya.